Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nurul Kesha, NIM V122046, Prodi D3 Manajemen Perdagangan kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Supply Chain Management saya. JNE sangat relatif efisien bagi setiap pelaku industri kreatif. Mereka biasanya hanya fokus di sisi produksi saja. Terlebih, kini pelaku bisnis e-commerce yang mengandalkan pemasaran dan penjualan online sebagai backbone dan tak memiliki toko konvensional untuk distribusi barang. Yang A, proses supply chain management. Yang pertama aktivitas, yaitu ada menyediakan jasa. JNE menyediakan beberapa jasa pengiriman, yaitu diplomat, super speed, yes atau yakin esok sampai, reguler, oke atau ongkos kirim ekonomis, JNE tracking, dan international service. Yang kedua ada pelanggan menggunakan jasa. Pelanggan mengemas barang dan menentukan alamat tujuan yang akan dikirim. Dan detail lalu datang ke titik pengembalian terdekat atau menggunakan aplikasi MyJNE. Yang ketiga, pelanggan memberikan penilaian. Setelah pelanggan memberikan jasa JNE, dipersilakan untuk memberi penilaian dengan menggunakan fitur rating dan review di aplikasi yang menuliskan saran di kotak saran tersedia di kantor. Yang keempat ada JNE menganalisis penilaian. JNE melakukan analisis terkait penilaian pelanggan terhadap perusahaan dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kelima, merangkum penilaian ke dalam layanan. Perusahaan JNE merangkum feedback dari pelanggan ke dalam layanan mereka. Contohnya, jika banyak pelanggan yang mengeluh tentang keterlambatan pengiriman, barang hilang atau rusak, JNE dapat meningkatkan waktu pengiriman dan menjaga barang agar tetap dalam kondisi baik. Yang kedua ada perencanaan. Kualitas layanan yang pertama. JNE akan terus meningkatkan pelayanan. Salah satunya yaitu mempercepat pengiriman. JNE akan membangun mega hub di dekat Bandara Soekarno-Hatta untuk menunjang percepatan pengiriman. Yang kedua ada pengembangan infrastruktur. JNE akan mengembangkan infrastruktur logistik untuk menjangkau daerah-daerah pelosok agar pengiriman lebih cepat. Yang ketiga ada ekspansi wilayah. JNE akan terus berekspansi ke wilayah-wilayah baru, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Saat ini JNE akan membangun pusat logistik di Malaysia sebagai salah satu langkah ekspansi. Lalu yang ketiga ada scheduling. Yaitu pertama, pelanggan pertama melakukan packing barang. Yang kedua, setelah melakukan packing barang, pelanggan menuliskan alamat pengiriman secara detail dan jelas. Yang ketiga, selanjutnya antar barang ke kantor atau drop point terdekat untuk dilakukan pengiriman. Yang keempat, lalu selesaikan pembayaran ongkos kirim sesuai nominal yang telah ditentukan. Yang kelima, setelah melakukan pembayaran, pelanggan akan mendapat nomor resi. Pelanggan dapat mengecek pengiriman secara berkala sampai barang sampai. Yang keempat ada logistik. Di sini ada beberapa macam logistik, yaitu pertama ada diplomat, super speed, YES, reguler, oke, JNE tracking, dan international service. Yang kelima, umpan balik dari konsumen. Banyak sekali umpan negatif yang diberikan pada aplikasi MyJNE dikarenakan aplikasi MyJNE tidak efektif dan banyak gangguan yang terjadi ketika membuka aplikasi. Dan banyak fitur yang belum tersedia di dalam aplikasi tersebut. Dan banyak yang memberikan tanggapan bahwasannya ekspedisi JNE lelet dan tidak sesuai estimasi. Yang B ada menyusun dan meredesain proses dan sistem SCM pada perusahaan JNE. Yang pertama ada proses SCM. Yang A, manajemen persediaan. Manajemen persediaan di perusahaan JNE bertujuan untuk meminimalisir paket tidak dapat tertampung di gudang. Perusahaan JNE membangun perluasan gudang untuk menampung paket pelanggan. Yang B, perencanaan produksi. Perencanaan produksi di perusahaan JNE melibatkan penjadwalan pengiriman, biaya ongkos kirim paket yang akan dikirim pelanggan. C, logistik dan transportasi. Logistik dan transportasi di perusahaan JNE mencakup pengiriman barang dan jasa ke seluruh dunia menggunakan mode transportasi darat, laut, dan udara.
JNE memastikan bahwa pengiriman dilakukan dengan efisien dan efektif biaya dengan memilih pemasok yang memiliki jaringan logistik yang baik. D. Pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas di perusahaan JNE sangat penting untuk memastikan bahwa jasa dan layanan yang disediakan sesuai dengan standar kualitas yang tinggi. Perusahaan melakukan inspeksi dan pengujian secara teratur untuk memastikan bahwa semua paket terkirim dengan baik. Secara keseluruhan, proses SCM di perusahaan JNE sangat penting untuk memastikan bahwa operasi perusahaan berjalan dengan lancar dan memberikan layanan berkualitas tinggi pada pelanggan. Yang kedua ada sistem SCM. Sistem Supply Chain Management pada perusahaan JNE bertujuan untuk memastikan proses pengiriman barang yang efisien, efektif, dan berkelanjutan. Beberapa elemen kunci dari sistem SCM pada perusahaan JNE adalah pengelolaan proses pengiriman. Perusahaan JNE memastikan pengiriman barang dengan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan mitra. Perusahaan yang menggunakan teknologi canggih untuk memonitor dan mengelola proses pengiriman barang. Sistem informasi manajemen perusahaan JNE memiliki sistem informasi manajemen yang canggih untuk mengelola persediaan pengiriman. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengontrol proses bisnis secara efektif dan efisien. Analisis data. Perusahaan JNE mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami permintaan pelanggan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan dengan apa yang diminta pelanggan. Teknologi. Perusahaan JNE menggunakan teknologi terbaru untuk mengelola pengiriman secara efektif dan efisien. Perusahaan pengembangan aplikasi yang canggih dan terintegrasi untuk memfasilitasi proses bisnis yang lebih baik dan efisien. Yang ketiga, permasalahan yang mungkin terjadi dan cara menanggulanginya. Perusahaan JNE juga dapat mengalami beberapa masalah dalam menjalankan perusahaan. Beberapa kemungkinan permasalahan yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan JNE adalah persaingan di dunia layanan jasa ini yang sangat sengit dan kompetitif, dan banyak pesaing yang sudah mapan. Misalnya JNT, si cepat antar raja. Jika pelanggan merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan, maka akan cepat pelanggan berpindah minat ke perusahaan jasa lainnya. Akan tetapi, perusahaan JNE pasti memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan solusi yang inovatif dan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.